Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang dicintai Tuhan, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati untuk menanggapi sabda untuk kita semua. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Mei 2015. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Perintah baru. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, seorang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan ia akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu perintah baru ini diberikan kepada kita sekalian pada saat-saat terakhir dari kehidupan Yesus sebelum mengalami sengsara dan wafat. Sebagaimana tadi juga sudah disabdakan oleh Tuhan sendiri. Jadi ini merupakan wasiat bagi kita semua, agar kita sebagai umat Kristiani menampakkan kekristenan kita, yaitu dengan saling mengasihi. Dan bukan hanya dengan kasih yang biasa-biasa, tetapi dikatakan oleh Tuhan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, komunitas Marriage Encounter, komunitas para pasangan suami istri, yang menggunakan ayat ini sebagai satu semboyan, ya. Mereka ingin mewujudkan kasih, ingin mau saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita, yaitu dengan memberikan diri, mengorbankan diri, memberikan diri sepenuh-penuhnya, seutuhnya kepada pasangan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kita semua adalah pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Dan kita disebut sebagai orang Kristen, dan kita juga bangga menyebut diri sebagai orang Kristen atau sebagai orang Katolik.
menjadi orang Kristen, jelas arahnya, yaitu kita menyerupai Kristus. Ya, kita adalah pengikut Kristus, dan sudah selayaknya hidup kita juga mirip dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Yesus di dalam cinta kasih-Nya. Dan di dalam bacaan Injil tadi, kita juga dipanggil untuk berkomunitas, bersaudara dengan yang lain. Bersaudara dengan saling mengasihi, seperti Kristus telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya, panggilan ini adalah penting sekali untuk kita semua, karena disabdakan Tuhan pada saat Tuhan akan mengungkapkan kasih-Nya kepada kita sampai sehabis-habisnya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan itu, dan semoga kasih Tuhan juga semakin menyempurnakan dan memperdalam relasi kasih kita di antara kita. Ya, sebagaimana tadi saya ungkapkan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sebagaimana Tuhan mengasihi adalah suatu yang sangat indah. Dan bagi komunitas pasutri Marriage Encounter, hal ini dijadikan semboyan bagi mereka. Dan tidak hanya untuk kelompok Marriage Encounter, ya, kelompok ME, tetapi juga untuk kita semua, untuk keluarga-keluarga kita. Ya, kiranya sabda ini sungguh merupakan sabda emas yang layak kita tanggapi, kita hayati, kita wujudkan secara nyata di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya, para suami istri semakin mampu memberikan diri, semakin mampu saling melayani, semakin penuh di dalam saling berkorban, saling menyejahterakan di dalam kehidupan bersama. Dan pasti berkatnya dan buahnya tidak hanya dinikmati oleh para suami istri. Ketika suami istri saling mencintai sepenuh-penuhnya, saling memberikan diri sepenuh-penuhnya, maka seluruh keluarga, anak-anak dan seluruh keluarga akan merasa bahagia. Dan tentu saja tidak hanya di dalam keluarga, saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi juga menjadi panggilan kita untuk mewujudkannya di dalam kehidupan bersama, dimanapun juga dan dengan siapapun juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi Kristen. Kita dipanggil untuk menyerupai Kristus. Kita dipanggil untuk semakin mirip dengan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Dan jalan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah menjadi Kristen dengan hidup saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Marilah hal itu kita hayati, kita jadikan pedoman di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, memberkati komunitas kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda, cita-cita para putra-putri kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin.